Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor akhir 6-2 di turnamen AFF U19. Terlebih dahulu Indonesia ciptakan gol di menit 19 lalu Raven memanfaatkan asis Caviator. Kemudian Timor Leste samakan kedudukan di menit 24 dari titik putih penalti. Ricardo berhasil mengkonversi hal tersebut. Lalu Indonesia ciptakan gol kedua lewat Raven di menit 27 asis again Caviator. Gol ketiga Indonesia berasal dari bunuh diri yang dilakukan Oscar pemain Timor Leste di menit 45 plus perpanjangan waktu ke 2 menit. Gol keempat lewat Kadek Arel di menit 51 asis lagi dan lagi Caviator. Gol kelima lewat Arkan Kakak di menit 53 asis dari Raven, dan gol keenam Indonesia dicetak oleh Caviator di menit 57 asis dari Raven. Gol kedua Timor Leste di menit 86 lewat Bakito asis dari Afrilio. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kita bicara kemenangan yang didapat oleh timnas Indonesia U19 atas Timor Leste, tentu rasa-rasanya tidak mengejutkan. Dari sisi kualitas individu, penjaga gawang, pemain belakang, lini tengah sampai dengan lini depan, Indonesia tentu sangat amat superior. Malah yang mengejutkan itu, Timor Leste mampu menciptakan 2 gol ke gawang Indonesia. 2 gol yang didapat oleh Timor Leste ini pun nggak penting banget, harusnya tidak terjadi. Pertama di menit 24 dari titik putih penalti. Nah, defensif timnas Indonesia tentu di pertandingan-pertandingan selanjutnya harus lebih klinis, harus lebih hati-hati. Termasuk juga gol Bakito di menit 86. Nah, di situ kelengahan ataupun ada space akhirnya membuat Bakito bisa melakukan yang namanya shooting. Nah, untuk menghadapi laga semifinal, kita masih menunggu antara Malaysia ataupun Thailand. Tentu dari sisi organisasi, pertahanan, compact defense, konsentrasi harus ditingkatkan lagi. Saat menghadapi Kamboja, ini sebenarnya bukan kelengahan ataupun ya kecolongan yang didapat oleh pertahanan Indonesia. Melawan Kamboja sebelum melawan Timor Leste ini, teman-teman, kita bisa melihat defensif yang dimiliki oleh Indonesia dalam tanda petik berbahaya, harus menjadi titik sorot untuk menghadapi laga-laga yang tentunya lawannya pun akan berkualitas. Nah, kemudian poin kedua, dari sisi pendekatan yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Sebelumnya Coach Indra Sapri gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Di pertandingan ini Coach Indra Sapri gunakan pola 1-3-5-2. Ini pendekatan ataupun improvisasi alias variasi yang oke aku rasa. Mengapa demikian? Di pertandingan sebelumnya Coach Indra Sapri sangat menekankan bagaimana bermain atau memaksakan dalam tanda petik sesuai pattern dan filosofi yang dimiliki oleh Coach Indra dari sayap, baik itu kanan ataupun kiri. Dari kanan melakukan cutback, dari kiri melakukan cutback, seiring berjalan waktu diimbangi juga dengan beberapa kali crossing yang itu diakui oleh Coach Indra Sapri. Ya, selesai pertandingan mengalahkan Kamboja. Ya, cenderung memang monoton, tetapi ya itulah dia style ataupun prinsip yang dimiliki oleh Coach Indra Sapri. Nah, saat menghadapi Timor Leste ini, Coach Indra Sapri berupaya langsung meletakkan 3 pemain di tengah. Ada Welber nomor 12 sebagai defensive midfielder. Welber ini dibantu oleh 2 gelandang di depannya, yaitu Vigo nomor 7 dan Caviator nomor 10. Caviator ya memang ketika diberi kesempatan oleh Coach Indra Sapri, ia memiliki kreativitas, intelijensi, imajinasi yang sangat oke di sektor tengah, dan skillnya, kemampuan dia untuk melakukan bola-bola atas, memberikan bola-bola atas, teman-teman, sangat kompeten dan memberikan berkali-kali gol lewat situasi corner bagi Indonesia. Nah, kita kembali ke konteks 3 pemain tengah yang dimainkan oleh Coach Indra Sapri. Dengan 3 pemain di tengah tentu akan head to head dengan 3 pemain Timor Leste di sektor tengah juga. Timor Leste mereka memainkan double pivot, ada nomor 22 Marquez dan Palomito nomor 5. Di depan mereka ada nomor 16 Leo Nio. Jadi 3 lawan 3 yang kita perhatikan beberapa pertandingan yang sudah dijalankan oleh Coach Indra Sapri. Kadek Arel ini memiliki peran yang sangat amat luar biasa, teman-teman. Ia bisa memainkan dan mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Coach Indra Sapri sepanjang ia diberi kesempatan, tidak kendor dan memiliki fisik yang prima. Ya, 3 back yang dimainkan oleh Coach Indra Sapri, Kadek Arel back tengah, kemudian Zaki back kanan, teman-teman, ataupun center back kanan, dan Iqbal center back sebelah kiri. Kadek Arel ini pada fase build up yang sering kita ulas, dia akan bergerak ke tengah
membantu lini tengah yang sudah terisi 3 orang tadi. Otomatis ketika dengan sistem 3-5-2 ada 3 pemain tengah yang dimiliki Indonesia saat menghadapi Timor Leste, Kadek naik ke tengah teman-teman ataupun ke depan akan memunculkan 4 pemain. Nah, Welber akan seirama dengan Kadek Arel. Nah, kemudian Vigo dan Caviator seirama di depan dari Welber dan Kadek Arel. Nah, jadi situasinya 4 versus 3. Bahkan pemain depan yang dimiliki oleh Indonesia, Raven ataupun Ragil, kadang beberapa kali menciptakan dan membantu sektor tengah yang sudah terbentuk banyak orang tadi. Nah, dengan situasi 4 versus 3 yang dimunculkan oleh Indonesia, sirkulasi Indonesia di sektor tengah ya lumayan oke, aku katakan. Belum begitu spektakuler, teman-teman, belum begitu bagus juga. Ada beberapa kali kesempatan untuk bisa bermain dari sektor tengah karena unggul orang itu tidak dimanfaatkan secara prima di koridor ataupun bagian half space. Akhirnya apa? Bermainlah ke sektor sayap kanan, ke sektor sayap kiri dengan skematisasi yang sudah dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Tetapi apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri, reaksinya ya, untuk bisa meningkatkan permainan timnas Indonesia khususnya di sektor tengah agar bisa compatible, bisa menyaingi, bisa melawan lini tengah yang dimiliki oleh lawan dengan skematisasi yang sudah kita sebutkan tadi, angkat topi. Ya, walaupun ketika pemain Indonesia misal Vigo ataupun Caviator bermain di ruang sempit, meski sudah banyak unggul orang teman-teman, di situ kadang masih ragu-ragu untuk memberikan passing ataupun melakukan kombinasi di tengah ya teman-teman. Akhirnya di ujung lagi dibalikkan lagi ke kanan lewat sayap ataupun ke kiri lewat sayap. Penting memang kalau kita bicara di dunia sepak bola ini teman-teman, bermain di ruang sempit itu dilatih berkali-kali. Nah, Man City bersama Guardiola ataupun ya klub-klub elit Eropa teman-teman, mereka punya yang namanya small side game. Nah, jadi latihan di ruang sempit teman-teman. Nah, disitulah yang menjadi kendala yang dimiliki oleh Indonesia ketika mereka bermain di ruang sempit. Sesak ini udah posisinya, ya nggak salah juga bermain melebar. Tetapi akhirnya muncullah ketidakoptimalan ketika mereka unggul orang di sektor tengah. Nah, kadang membentuk juga yang namanya shape kotak teman-teman. Tadi sudah kita sebut Welber, Kadek, di depan mereka ada Vigo, Caviator, kan seperti kotak ini kan. Seperti kotak membentuk gini. Nah, di situ tidak bisa diokupansi secara prima. Kemudian Raven teman-teman, Ragil di sektor depan ini memberikan hal baru sih menurut aku teman-teman, karena pada esensinya ketika kita bicara 2 striker dibuat di depan, maka akan bisa membantu 1 striker lainnya. Maksudnya seperti ini. Oke, misalnya Ragil ataupun Kakak dimainkan. Oke, Ragil atau Kakak ini bisa menarik perhatian pemain belakang, dalam case ini Timor Leste. Nah, pemain depan lainnya yang dimiliki oleh Indonesia, Raven contohnya teman-teman, ini bisa memanfaatkan ketika Kakak atau Ragil menarik perhatian yang membuat ke distract defensif dari Timor Leste. Sebaliknya juga dengan gerakan-gerakan Raven sedikit banyaknya akan bisa membantu rekannya di sampingnya Ragil ataupun arahkan Kakak, dan itu terjadi teman-teman di atas lapangan. Meskipun tentu Ragil ketika dimainkan bersama Raven tidak begitu oke. Harus aku percaya Ragil mempunyai potensi dan harus diberikan kesempatan terus menerus, apalagi dia nggak begitu banyak ya mendapatkan menit bermain. Nah, Raven menciptakan 2 gol angkat topi teman-teman, khususnya gol early crossing yang dilakukan oleh Caviator teman-teman. Di situ terlihat banget jelas ia memang the real striker. Tentu ia pun harus meningkatkan ya bagaimana decision makingnya ataupun pace pergerakannya. Ada beberapa momen aku jujur kadang agak lamban gerakan-gerakan yang dilakukan Raven. Ya, ketika dia lamban akhirnya mempengaruhi decision making yang ia miliki. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis tactical. Di atas kertas Indonesia gunakan pola 1-3-5-2. Di belakang ada Ikram, Iqbal, Kadek, Jaki 3 back. Wingback kiri ada Alex, kemudian wingback kanan ada Rizar. 3 pemain di tengah, Vigo, Caviator, Welber. Sangat nyaman sebagai defensive midfielder. Kemudian Raven dan Ragil di sektor depan. Nah, Timor Leste gunakan pola 1-4-2-3-1. Ketika bertahan mereka membentuk pola 4-2-3-1 ataupun 4-1-4-1. Mundur pemain dari Timor Leste. Nah, pemain Indonesia tentu akan
spread out, melebar. Alex, Richard melebar, Zaki akan naik, Kadek akan naik, Iqbal akan naik. Oke, Vigo ini posisi akan naik, Gaviator akan naik di koridor half space. Nah, Welber ini pun akan dibantu sering ya, bukan akan dibantu, sering dibantu oleh yang namanya Kadek Arel. Positioningnya seperti ini. Zaki akan lebih merapat, Iqbal. Oke. Nah, bayangkan teman-teman, di sini Indonesia berhasil menciptakan 4 pemain 4 versus 3 ataupun 4 versus 2 di sektor tengah. Jadi ada kesempatan atau peluang di Vigo ataupun Gaviator. Nah, tapi yang kita sebutkan tadi, di sektor tengah kadang keraguan-raguan dari pemain Indonesia untuk PD bermain di ruang-ruang area sempit, teman-teman, itu nggak dimanfaatkan secara prima. Akhirnya ketika ditekan oleh pemain lawan ataupun bermain di ruang sempit, dibalikkan lagi ke sayap, dibalikkan lagi ke sayap kanan ataupun ke sayap kiri. Jadi optimalisasi permainan kombinasi di saat unggul orang di sektor tengah, apalagi ada Raven atau Ragil berdekatan dengan 4 pemain ini, nggak begitu mentereng imajinasi yang terjadi di sektor tengah. Jadinya terkesan flat aja kan permainan dimiliki oleh Coach Indra Sapri, begitu-begitu saja, dalam tanda petik ya, begitu-begitu saja. Dan yang penting teman-teman, kita mengingat bahwa lawan yang dihadapi Indonesia ini Timor Leste, dan secara individu Indonesia tentu akan lebih baik. Nah, tentu untuk menghadapi laga-laga selanjutnya bagaimana mengkonsolidasi di sektor tengah, kemudian memanfaatkan sayap kanan, sayap kiri, dan yang terkhusus teman-teman, ketika bisa menciptakan unggul orang, ya upayakan ya dioptimalkan lah. Sebagaimana kalau aku yakin pemain-pemain kita menonton sepak bola elit Eropa, di elit Eropa unggul orang itu memang dimanfaatkan, bukan hanya sekedar memanfaatkan flank kanan, flank kiri lewat kecepatan dan melakukan crossing ataupun early crossing, atau sebaliknya memanfaatkan set piece. Nah, set piece beberapa pertandingan dijalankan oleh Coach Indra Sapri memberikan taji ya, rasa banget pengaruhnya terhadap permainan Indonesia. Namun seperti yang sudah dibilang oleh Coach Indra Sapri, bahwa yang kita lihat juga bagaimana game plan yang dimainkan oleh Indonesia di turnamen AFF ini, bukan hanya sekedar menang, tetapi cara menangnya itu yang kita bahas. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.